sayangnya belum selesai sampai sekarang, tapi ya begitu nih nasib. Salah satu itu SD Labs itu kan kayak kumpulan orang aneh gitu, bukan orang aneh, abang cara jelaskannya yang bagus ya. Kumpulan orang-orang yang hobi ngoprek gitu. Jadi anak-anak ngumpul, kita ada 12 orang, bikin macam-macam. Nah, salah satunya ini Strixi.id. Ini Strixi saya bareng sama 3 orang di dalam, karena kita 12 itu dibagi-bagi, ada yang pegang. Ada salah satu produknya kita kotak narsis, yang dari namanya jelas sekali kotak narsis. Terus ada juga yang yang jiwa sosialnya tinggi sekali, dia bikin darah kita, enggak tahu kenapa jiwa sosialnya tinggi sekali tapi dia bikin darah kita. Saya sama teman-teman yang hobinya mengintip, kita bikin Strixi.id. Jadi kita itu semacam jasa pemetaan. Kalau yang umumnya jasa pemetaan, tapi sebenarnya kita fokusnya itu ke teknologi mixed reality, virtual reality, augmented reality, mixed reality, jadi extended XR lah ceritanya. Kebetulan juga itu topik penelitian saya. Jadi kita sediakan jasa pemetaan 3 dimensi, video 360, live stream 360, dan kadang juga konten-konten VR aneh kayak begini. Sayangnya kita belum bikin VTuber, karena kalau saya bisa jadi VTuber, bisa-bisa yang Hololive dan teman-temannya itu bisa hilang pasarnya gitu, diambil sama saya. Ya, sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau begini pasti dimarahi, Kak. Kak Kasir, katanya memang kita belum ini ya share slide PowerPoint ya. Ini masih belum. browser katanya. Oh, belum ya. Oke. Iya. Browser kah? Iya, ini ada yang di-share bukan masa? Browser kah? Iya, ini ada yang ngechat katanya kok yang di-share bukan PPT-nya ya. Nah, itu karena enggak kelihatan di layarku kalau apa yang saya share gitu. Nah, kalau ini kelihatan enggak? Nah, ini aduh. Saya jelaskan ulang dari pertama, jangan nih. Ini buktinya buat yang tidak percaya tadi kalau saya bilang pergerakan paling manis di Makassar itu saya. Kalau enggak percaya, ini buktinya. Karena banyak yang enggak percaya, bilang, masa? Nanti dia search tertambah lagi hitku, yes. Nah, ini Strixi tadi yang saya bilang, salah satu produknya kita. Kita sudah terdaftar sebagai Street View Trusted Pro. Jadi kalau untuk area Makassar itu yang apa istilahnya, yang ada namanya di websitenya Google itu kita. Ya ada juga yang lain sih, tapi untuk sekarang yang aktif setauku cuma tinggal kami gitu. Ini yang duduk bukan saya lebih ganteng daripada ini. Itu yang pegang mobil remote, saya lebih ganteng dari itu orangnya. Mungkin tidak kelihatan karena yang di layar sekarang itu kan orang manis, tapi ini salah satu dari anggota tim. Dia itu sebenarnya marketing sekaligus supir mobil-mobilannya. Kalau saya fokusnya ke drone, yang satunya fokusnya di depan meja ngoding websitenya. Nah, topik yang saya mau bahas hari ini itu soal 360 Virtual Tour. Nah, tadi kan saya bilang kami itu di Strixi gitu. Fokusnya bukan cuma di virtual tour sebenarnya. Kita lebih ke konten extended reality-nya. Jadi VR, AR, MR itu kita fokusnya ke situ. Cuman apalagi kalau enggak salah dari kampus Ciputra ya, yang kayak misalnya yang terkenal perumahannya itu kan. Nah, itu kan yang paling dibutuhkan sekarang itu metode baru untuk promosi. Nanti saya bakalan bahas lebih jauh ke belakang. Nah, itu kenapa salah satu produk yang kami push itu adalah ini, 360 Virtual Tour. Selain karena memang ekosistemnya sekarang udah lebih bagus daripada dulu. Siapa yang enggak kenal Google Street View sekarang gitu. Nah, terus kenapa ini penting? Saya yakin teman-teman sadar gitu, kalau misalnya lihat luar jendela, kiamat sudah dekat gitu. Jadi kecuali kalau tinggal di bawah batu mungkin enggak sadar bilang dunia sekarang lagi kacau-kacaunya. Dan ini kan di setiap kesempitan pasti ada kesempatan gitu. Makanya kita nikmati saja, meskipun ya dunia berjalan menuju ke arah kehancuran, tapi ya kita nikmati. Ini kalau ada yang dapat spoiler event bulan depan, kan sekarang September, berarti Oktober ya. Itu yang ada berita itu yang di Meksiko ada yang kasus pembunuhan 2 orang itu tumbal darah kayaknya untuk mempercepat kiamat. Nah, ini kalau ada yang tidak tahu, sama ada reinfeksi lagi katanya. Jadi kemungkinan kita bakalan
lockdown lebih lama lagi daripada ini. Jadi ya mari kita nikmati saja. Tapi lucunya itu orang Indonesia makin dilarang keluar rumah gitu, justru makin mau keluar. Ini yang dualitas manusia gitu. Makin dilarang makin mau. Jadi ini teman-temanku juga yang di sini beberapa kan banyak yang hobi naik gunung. Saya enggak suka naik gunung. Karena kalau ke gunung mesti jalan kaki, sana bisa naik motor sih enggak apa-apa, tapi justru sekarang di saat orang dilarang keluar, itu justru makin gencar keinginannya orang-orang untuk jalan-jalan gitu. Ya mungkin maksudnya karena naik ke pelaminan susah, makanya dia mau naik gunung saja. Tapi ya itu haknya dia kan. Nah, banyak orang yang mau keluar, tapi karena lockdown itu sektor pariwisatanya kita justru drop gitu. Ini data bukan saya yang cari. Ini kemarin Taufik yang suruh carikan, yang cari ke screenshot berita. Nah ini beritanya. Jadi wisatanya kita anjlok 100%. Apa namanya? Belum lagi yang anunya sebenarnya bukan soal apa namanya? Pemasukan sektor wisata yang besar-besar kayak hotel apa yang bermasalah, itu sebenarnya ke masyarakat yang dapat uang dari sektor wisatanya itu. Kayak misalnya di Bulukumba misalnya, salah satu tempat wisata di Sulawesi. Itu kan di pinggir pantai misalnya, itu banyak yang jualan makanan, jualan souvenir, itu omsetnya drop sampai 100%. Nggak bisa jualan sama sekali. Nah ini yang sebenarnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Biar mau pakai teknologi apa juga ya, namanya orang dilarang keluar. Tapi ini bukan berarti kita nggak bisa sediakan solusi gitu. Ini kenapa meskipun kita dikunci ceritanya, tapi tetap semangat 45 untuk sebisa mungkin ini masalah cepat selesai gitu, supaya kita bisa malas-malasan lagi. Nah, yang kepikiran bareng dari kami itu mana ya? Nah, ini. Kita butuh cara baru untuk apa istilahnya? Jalan-jalan tanpa keluar. Ini supaya nafsunya itu mereka yang mau sekali lihat pemandangan itu bisa terpenuhi tanpa menembus apa istilahnya batasan protokol gitu kan. Bilang, saya mau sekali lihat Bali, saya mau sekali lihat ini, tapi nggak mungkin terbang. Ya meskipun sekarang bisa terbang, tapi kalau begini terus kan lama-lama bakalan PSBB total lagi. Nah, salah satu solusinya itu virtual tour. Nah ini yang sebenarnya kalau saya bahas virtual tour itu sering kali orang salah paham gitu. Bukan salah paham, ekspektasinya berbeda yang dimaksud dengan virtual tour sama yang bukan gitu. Kalau kita bicara definisi sebenarnya, virtual tour enggak mesti, kan kalau kita bicara virtual tour yang terlintas paling pertama itu biasanya itu HMD, pakai Oculus misalnya atau pakai VR box. Padahal sebenarnya enggak. Selama itu kita bisa mensimulasikan lokasi yang sudah ada, entah itu mau foto kah, video kah, suara kah, narasi kah, teks, itu sudah masuk kategori virtual tour. Jadi teknologinya enggak mesti canggih. Selama kita bisa mensimulasikan itu lokasinya, sudah kehitung virtual tour. Nah ini yang orang kan pikirnya virtual tour selalu yang canggih-canggih, bilang pakai HMD, terus bilang saya mau bikin begituan tapi harga HMD-nya berapa gitu, Oculus harganya berapa. Oh enggak, Oculus sekarang murah tapi kena ongkir sama pajak, tapi itulah. Nah kalau memang begitu, kenapa mesti pakai gitu. Ini kita lihat dari sudut pandang, anggaplah saya ini orang yang mau sekali keluar jalan-jalan. Kenapa saya mesti pakai virtual tour gitu? Kenapa saya tidak pergi saja langsung? Biarlah dihadang sama polisi di tengah jalan, tapi paling tidak kalau saya sampai di lokasi wisata kan bisa foto-foto, pansos di sosmed, pulang gitu, at least. Nah itu kan penting. Itu konten sosial media saya itu mesti diisi. Tapi kalau saya pakai virtual tour, bagaimana caranya saya mau ambil gambarku? Bagaimana caranya saya bisa memenuhi kebutuhan pansosku yang tiap hari makin tinggi standarnya gitu. Nah, ini yang mesti kita tahu.
virtual tour itu nggak bakalan pernah gantikan apa true experience-nya gitu. Tapi itu apa istilahnya? Virtual tour itu kayak trialnya. Data yang pernah saya pegang itu lebih dari setengah kayaknya kalau nggak salah ingat Kak, 50-an berapa persen itu orang sebelum ke satu lokasi, sekarang itu dia cek dulu di Google Maps sama Google Street. Nah, Google Maps itu Google Street View, at least Google Street View itu salah satu bentuk virtual tour sebenarnya. Kalau misalnya kita pakai itu kan kita buka Maps, ada foto 360-nya atau kita tarik itu orang-orangan yang di sudut kanan bawah, kita drop. Itu kan virtual tour sebenarnya. Jadi orang cek dulu, oh situasinya kayak begini. Cuman ya itu, meskipun sebenarnya sudah bisa, tapi ya tetap ada kelemahannya juga sih, tetap ada kekurangannya. Jadi kalau misalnya kita dari sudut pandang orang yang mau wisata, ini kita bisa pakai virtual tour itu untuk trial. Nah kalau misalnya dalam kondisi pandemi yang orang dikunci, tidak bisa kemana-mana, paling tidak ini bisa lah untuk pemenuh apa istilahnya, nafsu sementara sebelum saya kembali jalan-jalan gitu. Terus bagaimana kalau kita lihat dari sisi sebelahnya gitu. Itu kan tadi dari sudut pandang orang yang mau jalan-jalan. Nah, bagaimana dengan UMKM-nya gitu. Orang-orang yang butuh uang dari sektor pariwisatanya. Nah, ini kami juga sempat bukan berdebat sih, kita diskusi lama waktu kita anukan instruksi, dirikan instruksi. Itu virtual tour itu efeknya nanti bukan waktu ini, sekarang di saat pandeminya, tapi setelah pandeminya selesai. Karena kalau kita kembali ke slide sebelumnya tadi, virtual travel itu kayak trialnya gitu. Sebelum saya ke tempat, saya misalnya lihat tempat wisata misalnya apa yang pernah saya, Bendungan Kampili misalnya, saya ke sana, foto-fotonya kelihatannya kayak Grand Canyon, kayaknya bagus. Nah, setelah pandemi, orang yang pernah rasakan virtual tour ini besar kemungkinan bakalan mau ke sana. Nah, ini yang kita fokusnya ke sini untuk teman-teman, untuk mereka yang menggantungkan hidupnya di perekonomiannya pariwisata gitu. Kita pakai ini masa pandemi untuk promosi lokasi wisatanya sebanyak-banyaknya gitu. Atau misalnya kasus lain misalnya kalau perumahan misalnya kan ngecek rumahnya kan susah gitu. Nah, ya sudah, daripada dia datang langsung ke lokasi kan tinggal kasihkan virtual tour, kelar. Sebenarnya dataku masih banyak, tapi kalau misalnya saya tambah nanti itu data semua enggak seru gitu. Jadi percaya mungkin saja, maksudnya anggaplah saja yang saya bilang tadi itu soal efeknya itu ada, percaya mungkin saja. Kalau tidak percaya bisa protes sama manajerialnya MDV. Jangan sama saya. Nah, ini juga salah satu datanya tuh makin mudah kalau didapat di Street View itu, kita di Google search juga itu bakal naik. Jadi dia kayak semacam SEO lah. Nanti ada juga di belakang itu kenapa mending ke sini, mending pakai virtual tour daripada metode promosi yang biasanya kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang ini. Nah, ini juga data yang saya punya itu adalah tapi ini bukan di Indonesia sih. Virtual itu bisa ranking sampai 85% rata-rata. Bisa lebih, bisa enggak. Nah, ini yang kita mau push sebenarnya. Cuman kan karena pandeminya enggak mungkin ini bookingnya naik. Jadi exposure sebesar-besarnya itu setelah itu, lepas masa pandemi, orang pasti ya minimal mereka tahu gitu. Jadi suatu saat bilang saya mau jalan-jalan di mana yang dekat. Dan itu sebenarnya juga salah satu masalah di Makassar saja. Itu ada banyak spot foto-foto yang apa istilahnya, Instagramable gitu. Yang nggak tahu bilang ada spot foto-foto beginian. Nah, itu yang salah satu kerjanya kita sekarang itu jalan-jalan ke tempat foto-foto, selain untuk pansos juga kita promosikan itu tempat-tempat. Nah, ini juga kenapa virtual tour itu secara dasarnya itu dia lebih yang sekarang kan kalau misalnya mau promo tempat wisata itu foto, mentok-mentok areal fotografi gitu, jadi atau video pakai drone terbang dari atas. Nah, permasalahannya adalah tidak interaktif. Jadi apa istilahnya?
Mungkin ada yang pernah itu lihat, ini fotonya ini keren sekali, tempat wisatanya keren gitu, kafenya keren sekali, pas sampai ternyata biasa-biasa saja. Karena foto, biar bagaimana itu foto itu dia framing pasti. Dia lihat spot yang paling bagus, cuman ambil spot itu. Nah, kalau kita bicara video 360, ya karena namanya 360 itu tidak ada yang disembunyi, semua kelihatan. Jadi betul-betul representasi nyata. Tidak ada ya meskipun bisa di Photoshop, tapi tidak ada yang disembunyikan. Jadi orang bisa lihat interaksi langsung. Oh, ini bentuknya di sini kayak gini, ini bentuk di sini kayak gini. Nanti saya ada beberapa pemetaan yang pernah kami kerjakan, saya kasih lihat. Ini kenapa virtual tour itu lebih bagus, karena itu secara uang gitu, maksudnya secara harga itu dia lebih murah. Satu foto 360 itu bisa setara dengan kalau kita pasang ads $100 di Facebook. Itu kemampuannya untuk nge-push. Kalau kita misalnya pasang, kalau di Facebook, karena Facebook itu saya ingat kok platform sosmed satu-satunya yang support video dan foto 360 itu sekarang baru Facebook. Instagram tidak, Twitter juga saya ingat kok enggak pernah coba sih. Tapi iya, WA juga enggak support. Tapi ini Facebook. Satu foto itu kemampuannya di push sama algoritmanya Facebook itu sama dengan kita pasang ads sekitar $100. Nah, kalau misalnya kalau kita bicara kelebihannya kan kayak sales marketing Kak gitu ya. Sales jasa apakah gitu. Nah, kita langsung nih karena ini kan mahasiswa pasti kita mau bahas teknikalnya, meskipun saya enggak bakal bahas teknikalnya terlalu dalam. Kalau kita mau bahas sampai cara bikinnya yang lebih mendetail enggak cukup waktu tak. Kita ini saja. Kalau kita bicara virtual tour itu kita bisa dibagi dua sisi gitu. Apa kita bikin full virtual 3D? Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang yang sering pakai virtual 3D full perumahan biasanya, yang bikin 3D model rumah pakai AutoCAD, terus dia bikin virtual tournya dari situ. Nah, ada juga 360 foto panorama. Jadi kalau yang full virtual ya sudah pakai komputer saja. Kalau 360 kan pakai kamera 360. Nah, kalau kita bikin full virtual, yang bikin 3D-nya itu, kelebihannya itu kita full control. Itu di dalam kita mau atur terserah bagaimana. Sampai P6 juga kita bisa atur terserah kita. Toh saya yang bikin dari nol. Jadi tidak ada batasannya sama sekali. Yang mentok-mentok batasan hardware, tapi itu juga hardware kan sama aja. Nah, kekurangannya itu dia tanda kutip itu kurang realistis Ki. Ada itu kayak misalnya kalau kita lihat di gambar sebelah kiri atas ini, itu kan kelihatan sekali bilang dia 3D gitu. Yang kedua itu kalau kita mau dapat apa istilahnya tuh, makin realistis itu dia butuh komputasi makin tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau dapat yang grafiknya betul-betul bagus, ya pakai HMD yang bagus, mesti pakai PC, karena kalau pakai HP baru 15 menit sudah panas gitu. Selain itu juga buat bikin ini pasti butuh waktu lebih lama. Karena kita mesti bikin 3D, aset 3D modelnya, kita mesti ngoding interaksinya, kita mesti ngatur Oculus SDK-nya kalau misalnya pakai itu atau OpenVR. Jadi dia butuh waktu develop lebih lama. Nah, saya mau lebih fokus ke sini. 360 foto panorama. Kenapa? Karena saya orangnya mata duitan, jadi dia lebih murah, saya pilih ini. Lebih realistis karena yang namanya foto pasti lebih realistis daripada 3D model. Nah, kekurangannya itu dia tergantung dengan apa yang difoto. Jadi kalau misalnya kita 3D, ini kita bisa atur seberapa bagus, seberapa jelek. Kalau foto enggak. Kalau kita foto tempat sampah, pasti dapatnya tempat sampah. Enggak bakalan bisa lebih bagus. Jadi kalau kita bikin virtual tour tempat yang jelek, semua jeleknya bakalan kelihatan gitu. Terus yang kedua itu kalau kita pakai foto dia kurang interaktif. Kalau misalnya kita pakai 3D, ini tiap objek ini kita bisa kasihkan trigger kah, apakah itu interaksinya. Jadi kalau kita mendekat pencet tombol ada interaksinya. Kalau foto interaksinya terbatas. Itu kurangnya. Tapi
Saya bakal lebih fokus ke sini, ke 360 foto dan video juga sih. Nah, foto itu kalau yang foto 360 itu dia formatnya agak beda. Jadi dia secara garis besar itu dibagi 3. Jadi kan ceritanya formatnya itu istilahnya spherical image gitu, 360 spherical image. Itu apa ya? Kalau kita anggap dia sebagai objek 3D, kita bisa ambil ini kulitnya. Terus kita bisa petakan jadi 4. Ini yang paling sering 4 ini. Equirectangular, kubik, cube map gitu sama piramid. Jadi apa ya? Itu kayak kita ambil foto itu dibikin jadi tekstur untuk untuk bola ini dan kita ada di tengahnya. Jadi kemanapun saya melihat di dalam bola itu ada gambar. Nah itu teori dasarnya gitu. Nah di antara 3 ini yang paling sering dipakai sebenarnya ini yang equirectangular, yang banyak kameranya. Tapi yang cube map ini yang sering dipakai di game sih. Cuman lebih gampang kerjanya yang equirectangular. Nah ini format kayak gini dia. Simpelnya dia kayak gini. Jadi kita kayak ambil foto depan, kiri, kanan, belakang, bawah, atas. Terus dari foto 2 dimensi itu kita lipat jadi kubus dan kita taruh kamera atau orangnya, observernya di tengah sini. Jadi kalau dia melihat ke depan, yang muncul ini foto depan. Jadi selalu melihat ke depan. Kalau saya menghadap kiri, yang kelihatan foto sebelah kirinya. Nah, jadi dia kayak apa ya? Kayak 3D model terus kita kasihkan tekstur gitu. Nah, equirectangular dia agak beda. Jadi kalau misalnya tadi yang kubik itu dia kayak potong 4 gini. Equirectangular itu dia kayak peta dunia. Kalau ada yang saya lupa apa istilahnya itu. Bagaimana itu peta dunia yang dari bulat bola? Itu kan kalau peta dunia kan sebenarnya dia ndak kotak kayak gini. Dia ada kayak runcing-runcingnya. Kalau misalnya teksturnya itu bola kita jadikan 2 dimensi dari 3 dimensi jadi 2 dimensi. Nah, ini sama. Jadi kalau kita lihat di sini ada distorsinya. Di bagian sininya foto itu ada distorsinya. Jadi dia sebenarnya technically foto panorama. Foto panorama tapi selain kalau misalnya di HP kan biasanya foto panoramanya cuman swipe sumbu X gitu kan, horizontal. Dia ndak ambil vertikalnya. Nah, kalau equirectangular diambil vertikalnya juga. Terus dia petakan kayak petakan peta dunia, kasih distorsi. Ini kalau misalnya di gambar sini kelihatan. Ada garis-garisnya. Nanti saya share slide-nya kalau misalnya ndak terlalu jelas. Nah, kenapa equirectangular? Karena itu yang paling banyak kameranya. Jadi ini beberapa kamera 360. Kalau kita perhatikan di sini tuh itu dia rata-rata lensanya lebih dari 1. Oh, enggak kelihatan ya kalau ini ada. Ini lensanya dia lebih dari 1. Ini sebenarnya kayak ini yang Samsung Gear yang Gen 1 itu kan dia 2 lensanya di depan sama di belakang. Ini juga Ricoh Theta juga depan belakang. Tapi jadi rata-rata itu apa namanya? Kamera 360 itu dia lensanya lebih dari 1. Ambil foto biasa. Terus dia istilahnya di stitching. Jadi itu fotonya digabung-gabung sampai bentuknya sama kayak ini, equirectangular. Ini beberapa yang istilahnya tanda kutip murah gitu, kamera 360 yang murah. Karena kayak misalnya kalau yang dipakai sama Google Street View itu kan yang ada itu mobilnya Street View yang suka jalan, suka ditroll sama orang yang naik motor, itu kan agak besar. Nah ini yang kecil yang bisa kita pegang. Dan ini lebih murah. Semua orang bisa punya kalau ada uang. Nah ini kayak gini lah. Oh, apa yang slide-nya di sini? Kayaknya slide-ku bergeser, tapi kayak gini. Jadi foto equirectangular tadi itu kita petakan dalam bentuk sphere. Kita taruh orangnya, observernya gitu, yang kalau misalnya viewfinder kita misalnya pakai HP ya sudah HP. Jadi begitu saya bergeser, misalnya saya goyang, itu yang dia render beda lagi. Kayak gini, simpelnya kayak gini. Untuk video juga sama. Nah, kameranya tuh kerjanya kayak gini rata-rata. Ini apa ini, QCam kayaknya. Jadi dia punya 2 lensa. Rata-rata itu tiap lensa itu field of view-nya itu 200-an biasa. 220 derajat supaya bisa di stitching gitu. Oh iya, nah ada.
jadi kamera depan itu dia ambil gambar 220 derajat gitu misalnya. Apa namanya? Di depannya berapa? Ada juga yang 180. Jadi dia gambarnya sebenarnya kayak gini. Ini yang ada 2 bulat itu. Yang wide angle. Nah, nanti ini pas kita bikin jadi equirectangular, ini yang hitam ini diisi pakai pixel yang ada di sini. Jadi dia ditarik-tarik pixelnya. Makanya dia kelihatan kayak ada distorsi kalau kita lihat di sini. Jadi sebenarnya ini dia 2 bulat. Terus dia terisi dan ditarik gitu. Jadi kebanyakan kerjanya gini, tapi di awal-awal dulu itu waktu kamera-kamera kayak gini belum populer gitu, belum banyak. Itu kita bikinnya pakai GoPro. Jadi berapa itu? Biasa itu kalau nggak salah ingat Kak, dulu kita pernah bikin 2, 4, 6 kamera GoPro, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. 6 kamera GoPro. Yang itu untuk video, tapi kalau yang gambar dulu itu kita pakai DSLR, terus kita pakai tripod. Jadi foto, terus kita geser berapa derajat foto, terus di stitching manual. Pakai Photoshop, ada aplikasinya juga dulu, saya lupa apa ya. Nah, hasilnya dia kayak gini. Dan karena technically kita ambil semua, ini kita ada salah satu itu bentuk foto yang unik. Ini namanya Tiny Planet gitu. Jadi karena kita ambil 360 derajat, kita bisa atur itu FOV-nya itu seberapa luas. Jadi kita bisa atur apakah saya mau ambil dia berapa yang standar ya, 120 derajat FOV kalau nggak salah. Kita bisa kasih 180, kasih turun, atau 360. Jadi semua yang sekeliling kelihatan, jadi dia membulat kayak gini. Nah, ini fotonya kayak gini. Kalau misalnya kita kasih masuk ini ke dalam Google, misalnya di Google Maps atau di mana gitu, ini dia bisa diputar. Nanti saya kasih lihat juga, karena nggak bisa di-embed di sini. Nah, ini salah satu juga yang sering ditanyakan, makanya saya kasih masuk ini. Bagaimana kalau kita nggak punya cukup mau sekali bikin foto 360 tapi ya rakyat jelata nggak punya kamera 360, karena sebenarnya ada yang murah sih, ada yang harga 2 jutaan, tapi resolusinya itu rendah. Yang agak bagusan itu sudah masuk 8, 10 gitu. Jadi ya bisa dibilang belum aksesibel untuk masyarakat luas gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa bikin, karena kita bisa pakai ini, Google Street View, yang app-nya, yang di Android atau di iPhone kayaknya juga ada. Jadi dia konsepnya sama, kayak gini. Jadi kalau kita perhatikan dia ambil spherical gitu kan. Jadi dia ambil gambar, terus itu nanti semua tempat-tempat yang belum itu digabung, di stitch, sampai akhirnya jadi gambar kayak yang tadi, kayak gini. Jadi kayak misalnya dia ambil dulu pertama ini 1, terus nanti app-nya bilang ambil sebelah kiri lagi, ambil sebelah kiri sampai penuh. Hasilnya cuman ya karena smartphone kayak gini diambil gambarnya berbeda, itu sering kena masalah exposure, stitchingnya nggak terlalu bagus. Kalau misalnya kita ambil foto di tempat yang ada orang hyperaktif yang suka goyang-goyang kiri kanan atas bawah, nah itu pasti ngaruh ke ke hasilnya. Nah, anggaplah bilang kita sudah punya fotonya gitu. Nah, yang selanjutnya kita butuh platform gitu, di mana kita mau ngepost gitu. Yang simpelnya sih kan, yang kalau kita bicara virtual tour ke tempat-tempat itu biasanya dibilang mau pasang di webnya masing-masing, tapi dari risetnya kami itu ndak worth it dipasang di tempat sendiri, kecuali kalau memang itu untuk sebagai apa istilahnya, kontennya dia. Nah, untuk kalau kejar exposure atau kejar reach itu sosial media pasti sekaligus pansos. Kenapa Facebook? Karena Facebook itu salah satu-satunya sosmed yang support 360, dan dia memang ada programnya kalau nggak salah Facebook 360 apa gitu, yang memang dia dari awal, karena kan sekarang Oculus juga kan sudah di bawahnya Facebook, jadi dia juga nge-push konten-konten ini. Tunggu, ini DSC dari Maraji kah itu bahas Facebook di Google? Enggak, jadi
Enggak sih Kak, Oh iya, kan kita kan bahas teknologinya. oh iya, puja Mark Iya. Zuckerberg. Ya. Gak Jadi apa-apa kok Kak. nanti dimarahi kan. Santai, santai. Nah, Santai aja. Gak apa-apa kok. Iya, kan yang menyelenggarakan ini kan kita MDV. Oh ya ya, dan aman, kolaborasi aman, dengan aman, aman. silakan Kak Kasmir. Nah, jadi kalau mau lihat anunya lebih banyak bisa cek kita di Project Strixi, facebook.com/Project Strixi, itu ada video-video yang pernah kita upload, foto-foto juga ada. Jangan lupa di like. Tapi Facebook itu kalau untuk konten 360 dia nggak ribet, tinggal upload saja. Otomatis dia sendiri, dia render sendiri. Nah itu kadang kalau misalnya kita buka di Facebook, saya buka Facebookku tapi apa istilahnya terlalu banyak shit post, takutnya bermasalah, jadi jangan nih. Itu kalau kita upload 360 dia otomatis di tengahnya nanti tuh foto ada tulisan 360, dan pada saat itu HP kita geser dia pindah juga. Oh, ikonnya kayak gini, ini ada yang bulat 360 gini. Nah kalau kita misalnya geser HP itu dia viewfindernya mutar, jadi dia baca dari akselerometer HP gitu. Video juga sama, dari Facebook paling gampang kalau mau kejar reach. Nah YouTube juga ini salah satu konten, terutama kalau misalnya kita mau kejar monetizing kan, YouTube sudah jelas nih banyak orang kaya di sana. Nah ini salah satu konten yang pernah kita bikin. Jadi kalau kita upload foto video 360 dia jadinya kayak gini. Ini bisa diputar. Ini salah satu tempat wisata yang kita bukan tempat wisata sih, bendungan sebenarnya. Cuman ya kita saya mute kidul deh. Nah, jadi dia kayak gini. Di YouTube itu kita bisa putar nanti. Dia otomatis. Cuman karena untuk dapat kualitas segini kita butuh resolusi yang besar. Ini videonya ini kita upload dia 5K. 5K itu jadinya cuman setara berapa ya? Full HD kalau sudah di crop kayak gini. Tapi ini kira-kira kontennya jadinya kayak gini, bisa diputar. Ini sambil live gitu. Ini cuman ini kan ini bukan yang live, ini kayaknya ini kita rekam. Tapi ini bisa live juga kalau misalnya mau. Nah, kalau kayak gini kan tempat wisatanya interaktif ya. Ya meskipun ini railroad tapi lebih interaktif. Oh, saya mau lihat itu apa namanya? Langitnya apa benar warna biru? Apakah di Makassar langit bukan warna biru? Oh, warna biru. Fix. Kok airnya jernih atau bagaimanakah? Batunya terbuat dari batu. Nah, bisa dikonfirmasi sendiri. Jadi, ya YouTube itu lebih dan monetizingnya lebih enak konten 360. Cuman ya itu siapkan bandwidth, siapkan storage karena ini lebih besar size-nya. Jadi salah satu platform juga YouTube. Platform yang lain itu ini Google Street View. Google itu kalau nggak salah dia punya program apa namanya tuh ya, local guides kalau nggak salah. Kalau nggak salah ingat kan namanya local guide. Itu jadi kalau misalnya kita kayak review tempat, post foto itu kan dapat, dan biasanya itu ada perks-nya kalau nggak salah. Saya pernah dikirimin kos kaki Google sama apa ya kemarin, tiket hotel kalau nggak salah. Ada perks-nya kalau di Google Street View. Tapi enaknya kalau di Google Street View itu reach-nya lebih jauh daripada apa istilahnya Facebook. Terutama untuk kalau misalnya bisnis kafe, kita sekarang kan nyasarnya UMKM kafe. Kalau sekarang sih sudah dibuka, tapi dulu itu kalau kita bikin Google My Business, kita search sesuatu itu kan di sebelah kanannya Google itu ada muncul tempatnya. Kayak misalnya kalau kita ketik sekarang MDV misalnya, itu kan di sebelah kanan dia nanti muncul MDV. Terus dulu itu ada tulisannya View Insight. Nah ini yang bisa jadi marketing lebih. Google Street itu kalau kita cari alamat cuma bisa sampai di luar, sampai jalanan besar. Kalau kita bikin sendiri, publish ke Street View sendiri, itu kita bisa masuk sampai di dalam. Ada interior view di Google Street. Jadi kalau misalnya tempat-tempat yang memang mau pamer indoor dan tidak bisa dicapai sama mobilnya Google, karena kan seingatku tuh Google sekarang kalau di Indonesia masih jalan pakai mobil. Jadi lorong enggak gunung enggak, tempat yang mobil setengah mati masuk enggak ke peta. Itu yang kami dari restriksi jalan. Jadi kita datang ke tempat-tempat yang sepi, bukan sepi, agak susah dijangkau tapi ada potensi wisatanya, kita jalan kaki ke sana.
Itu kerjanya Taufik, tapi sekarang Taufik kabur ke Jakarta. Hanya kita bikin mobil kayak gitu, crawler. Jadi ada juga tadi di foto anunya tuh kita pasang di mana ya? Ada ya? Nah, ini orang tampan ini, subhanallah ganteng sekali. Ini kita pasang kamera di belakang terus jalan. Kita jalan, ambil video, rekam. Kita masuk ke tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau betul-betul karena kalau mobil mau masuk ke bendungan ini susah. Saya belum lihat ada orang yang cukup berani buat coba masuk sampai ke tengah-tengah sini. Tapi kalau jalan kaki kan bisa. Jadi kita pasang kamera, jalan. Ini juga kita kalau misalnya buka di Google Street itu ada garis biru di petanya. Nah itu tempat yang tidak ada gininya, dia tidak ada garis birunya. Kami yang tambahkan garis biru baru. Jadi kita bikin apa istilahnya 2 garis biru. Gitu. Nah ini, oh ada ternyata saya foto. Ini contohnya nih kalau kita cari MDV itu salah satu tempat yang bersedia jadi tempat percobaannya kami. Jadi kalau misalnya tadi diajak sama ibu kos untuk datang ke MDV, kalau untuk lihat-lihat ada. Search saja MDV, Makassar Digital Valley, terus lihat di Google Street View itu ada, bisa di panah-panah gitu. Ini kelihatan enggak kalau saya buka Google Map? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Nah ini. Kayak gini dia. Ini kita yang ambil. Jadi bisa jalan. Orang ganteng. Astagfirullah. Bikin kaget-kaget Kak. Saya juga kaget kenapa ada orang tampan di situ. Nah, jadi kayak gini, kalau misalnya ada yang penasaran MDV Makassar kayak bagaimana ini. Jadi di tengah-tengahnya MDV itu ada tempat berkelahi. Untuk di sini ada sprint room. Jadi kalau misalnya kita sudah sprint di dalam tidak sepakat, keluar ke lapangan baku pukul. Iya, itu di launch ya teman-teman. Mantap, Kak. Jadi kayak gini dia. Ini untuk untuk street gitu. Kalau kita via street. Bisa saya buka berarti yang Facebook tadi ya. Oh ini fanpage-nya kita berestriksi, silahkan di like, terima kasih. Ini kalau foto di Facebook dia bakalan bisa dian. Kalau kita buka pakai HP ini tinggal digeser-geser, bisa. Ini contohnya, ini apa nih? MIPA ya. Nih hasil foto. Video juga dia saya lupa ada enggak video. Saya enggak upload video di sini ya. Ini apa nih? Ini yang National Geographic, dia kameranya lebih bagus. Gak tahu bagaimana caranya dia gendong. Nah video juga sama tadi. Ini jadi dia sama kayak yang di YouTube. Cuman kalau ini dia ikat di drone jadi lebih elit kelihatan. Sama. Nah. Cuman ya itu kembali ke resolusi lagi kan buat anunya. Bukan cuman itu juga bisa juga bikin foto aneh-aneh, video aneh-aneh yang tidak bisa didapat efeknya kalau pakai kamera biasa. Kayak misalnya ini salah satu krunya kita. Bikin video begini kalau pakai kan tidak bakalan bisa kita. Nah, video 3 orang aneh naik sepeda mutar-mutar. Kalau pakai kamera biasa enggak dapat. Kamera 360 bisa kita kasih lebar FOV-nya selebar mungkin 360 derajat itu dapat. Kayak gini. Jadi dia itu naik sepeda mutar-mutar. Kita juga bisa reframe. Kita merekam sekali terus reframe. Kayak misalnya ini ya. Ini kita tempel ke RC. Kami tempel ke RC. Jadi dia bisa reframe. Jadi kalau kayak gini kan kayak kalau rekam biasa jadi ada orang yang bawa kamera kejar di belakang, ini enggak. Kameranya nempel di mobil. Tapi kelihatan kayak enggak ada kamera. Dan bisa di reframe kayak gini. Jadi saya mau mutar arahkan kameranya ke kiri bisa. Nah, misalnya bagaimana ya? Nah ini, kita reframe, putar kameranya ke kiri, putar kameranya ke kanan. Jadi dia lebih interaktif.
Dan konten-konten seperti ini kalau mau bikin pakai kamera biasa kan berat gitu. Ya. Jadi kita bisa bikin konten-konten aneh gitu. Oh ini juga salah satu anunya kita yang pernah kita bikin. Ini mapping. Ini kantornya kami. Tolong jangan diprotes kalau berantakan. Ini kantornya kita 3D scan pakai kamera 360 juga. Jadi dia jadinya 3D model. Jadi ini untuk perumahan misalnya ada yang jualan rumah mungkin. Nah, bisa mapping kayak gini. Perontakannya kantorku, subhanallah. Selamat datang di WSD Labs. Kita punya banyak barang-barang aneh seperti plastik, buku, komputer. Jadi, nah ini virtual tour kayak gini nih bisa di-embed di web kalau misalnya kita mau taruh di web. Ini yang standalone gitu. Jadinya 3D model kayak tadi, tapi pas masuk ke sini dia bisa jadi. Nih. Dan bisa dikasih keterangan kayak misalnya ini apa gitu, ini apa. Nah, jadi dia bisa lebih interaktif. Meskipun kalau misalnya kita bikin full 3D, iya bisa bikin full 3D, tapi nggak dapat kondisi realnya gitu. Terutama kalau misalnya kita melihat interior, kita melihat seberapa kacau ini tempat gitu. Nah, jadi ini kira-kira kayak gini lah jadinya. Duh, makin dilihat makin berantakan. Nah, itu kalau di anunya. Di Google Street juga sama. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita search di Google misalnya Makassar Digital Valley gitu. Nah, ini kan ada nih. Si outside dulu di sini kalau dulu sebelumnya ini direvisi itu di sini dulu dia tulisannya si inside. Jadi ada kalau kita si outside gini kan cuma sampai jalan. Kan? Nah, itu si inside itu bisa masuk sampai dalam sini. Kita bisa juga lihat dari sini. Foto tadi. Dari luar. Mana ya pintu gerbangnya di loh. Ini. Nah. Dari luar kita bisa jalan masuk ke pintu. Wih, orang ganteng. Misalnya kita mau cek ini ruangan kayak apa. Nah. Oh, ini ruang meetingnya. Tempatnya startup bimbingan MDV di Cecar. Nah. Kayak gitulah kira-kira. Nah, itu tadi yang web based tadi kayak itu yang 3D model bisa kita bikin web based. Cuman yang web based itu kurang exposure, tapi kalau kita gunakan sebagai konten, misalnya saya punya website promosi. Kalau nggak salah ada startup juga itu yang dia jual beli rumah. Dia kayak marketplace rumah, tapi dia sediakan virtual tour kayak gini. Kalau nggak salah. Saya lupa namanya, tapi ada startupnya. Nah, ini yang 3D mapping indoor. Ini contoh yang kita bikin Apple kalau nggak salah namanya, Apple Lifestyle. Nah, ini kayak yang tadi. Jadi ini bisa jadi real gitu. Nah, maksudnya video real untuk jadi bahan promo kah apakah gitu. Nah, karena dia bentuknya 3D. Dan ini secara dimensi dia akurat. Kalau misalnya kembali ke foto video yang tadi itu dia akurat ini secara dimensi. Jadi kita bisa mengukur. Kita bisa masuk dalam mengukur ini tingginya berapa. Ini anunya berapa. Jadi kalau misalnya saya mau pasang kursi, saya butuh kursi yang lebarnya berapa gitu. Ini akurat dia. Ini yang live stream. Jadi ini salah satu kerjaan anunya kita. Istilahnya waktu masih kurang waras. Itu kita jalan di mall live stream. Kalau nggak salah ini acaranya Mandiri kalau nggak salah. Jadi ini HP dia ke Facebook kalau nggak salah waktu itu ada di fanpage-nya Strixi kalau mau lihat. Jadi kita live stream. Cuman ya kekurangannya karena kita bawa tripod aneh, kamera aneh menyala-menyala, terus ada tulisan begini, kita dilihat kayak orang gila gitu. Jadi jalan itu pas kita jalan orang lihat apa itu orang aneh itu. Jadi waktu bareng Taufik yang bawa kamera saya jauh di belakang biar nggak dilihat. Ini live stream. Di fanpage-nya Strixi itu ada sisa live stream-nya kita. Itu nikahannya salah satu temannya kita juga kita live stream buat mereka yang tidak sempat datang gitu. Jadi
apa istilahnya? Kalau di sini kan ada istilah pas solonya gitu, yang amplopnya transfer buat hadirin nikahannya lihat di VR, buat makannya suruh beli sendiri. Tapi ya itu bisa. Jadi ini kan anggaplah bilang dalam kondisi sekarang itu kita mau bikin kayak seminar, contoh. Seminar dengan, atau kita mau bikin rapat meja bundar gitu, taruh kamera satu di tengah, semua orang bisa join, bisa lihat, mutar satu ruangan. Konser misalnya, konser salah satu yang banyak pakai ini kayaknya konser deh, kalau nggak salah konsernya apa itu dulu, dia pakai beginian juga, cuman ya karena konser terlalu banyak lampu-lampu menyala-menyala jadi kayaknya kurang maksimal. Nah, slideku sebenarnya sudah habis nih sampai di sini, tapi masih banyak foto-fotoku yang saya mau pamer, jadi saya kasih lihat saja. Ini apa ini ya? Oh, ini virtual tour untuk hotel. Yang kami bikin ini hotel. Jadi ini salah satu bentuk apa istilahnya? Produknya, bukan produk, layanannya kita. Salah satu hotel di Makassar, dia minta dibuatkan video lengkap untuk semua fasilitas hotelnya, buat jadi bahan marketingnya mereka. Jadi kalau kayak gini kan dia langsung kelihatan gitu, apa jelas. Dan ini karena dia minta dibikin gini karena dia mau pasang pakai apa namanya teh. Jadi marketingnya tuh dia bawa kayak VR box. Jadi kalau misalnya dia ketemu sama orang, dia nyalakan HP, pasang di VR box, kasih orangnya pakai, lihat sendiri fasilitasnya kayak bagaimana. Karena satu gambar itu kadang lebih bermakna daripada 1000 janji gitu kan. Nah, jadi dia kayak gini loh. Nah, ini salah satunya. Ini apanya? Ini bistro kayak. Oh, ini restonya. Jadi ini restonya. Ini di bawah, ini robot-robotnya kita. jadi kayak gini kan kelihatan kondisi bistronya kayak gimana gitu. Apakah enak enggak dipakai, seluas apa. Nah, ini yang paling karena kalau di foto 2 dimensi itu luas susah dijelaskan dari foto. Luas. Itu paling susah. Bilang, ini tempat sebenarnya besar atau kecil. Nah, kalau video 360, ini luasnya langsung kelihatan. Oh iya, sampai kesananya luas gitu. Oh, dari sini ke sini, ayo kayaknya ini muat segini. Nah, itu yang beda. Ini proses ambil gambarnya kita, setting kameranya ini karena ini sebenarnya drone mainan. Kalau misalnya ada yang hobi drone pasti lihat, drone mainan itu. Kita tempeli kamera supaya kalau jatuh drone-nya sama kameranya rusak bersamaan. Ini kita pas ambil gambar juga, ini di gym kalau nggak salah. Jadi ini mobil-mobil mainan juga, RC mainan. Kita tempeli tripod, terus kasih jalan. Ini hasil videonya kayak ini tadi, bistro yang pertama itu yang dia jalan itu pakai mobil-mobil ini. Mobil ini di bawah sini ini ada mobilnya, cuman kita edit. Oh, ini tripodnya kelihatan. Jadi dia jalan. Ini waktu apa ya? Teknopreneur pemuda. Iya, kalau nggak salah jadi lawannya, bukan lawan sih, misalnya UMKM datang bawa makanan, saya datang bawa drone, jadi dilihatin itu produk apa. Ya biarlah, yang penting ada gitu. Jadi kalau perhatikan semua mukanya kayak normal, tiba-tiba ada datang pakai HMD gini, pakai remote. Tapi makanannya enak waktu itu acara. Nah, ini salah satu juga yang kita ini full virtual. Jadi kalau ada yang teman-teman wibu yang familiar dengan konsep VTuber dan teman-temannya, VR chat, ini salah satu yang kita kerja. Saya bikin ini, tapi kalau ini kita pakai FBT, full body tracking gitu. Salah satu teknologi juga yang kita lagi kembangkan itu full body tracking. Jadi ini saya gambar. Ini juga waktu acaranya kemarin Akbar, bawa presentasi pakai ini. Jadi kayak apa deh? Targetnya karena tesisku ini kan soal ini juga. Jadi targetnya itu adalah setiap orang punya avatar, join. Jadi kita bisa interaksi langsung dalam VR space gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin full 3D, kita kasih misalnya kursi, meja dan lain-lain, nah kita bisa interaksi langsung tuh di sini. Nanti kelihatan bilang gambarku jelek. Ada di
Saya lupa di mana saya taruh ini video ya, di YouTube. Nah ini juga salah satu yang kita bikin, kita kerja kalau lagi kurang kerjaan. Yang ini kan mixed reality atau kalau ini kayaknya orang tahu ya, Beat Saber tahu aja. Tapi ini yang MR-nya. Gitu. Nah ini teknologinya ini kita pakai buat anunya, karena ending targetnya kita itu adalah full extended reality, jadi dunia nyata sama dunia virtual itu gabung gitu. Makin lama makin aneh. Tapi ini bentuk MR-nya itu pakai apa namanya? Nah, jadi kita endingnya apa nih? Oh habis ke slide-ku. Nah, jadi kira-kira seperti itu anunya, karena begini, jelaskan virtual tour itu susah kalau misalnya kita pakai verbal, apalagi saya ini kan tipe-tipe manusia yang tak sanggup merangkai kata gitu. Jadi lebih enak itu kalau misalnya datang langsung, lihat langsung gitu. Anunya seberapa jauh, karena selama ini juga dari kalau kita perkenalkan sama orang itu kalau jelaskan pakai kata-kata susah. Tapi giliran kau diam, ini headset kau pasang, lihat kayak bagaimana, biasanya komentarnya positif semua. Kayaknya itu Jila. Lebih enak kalau bisa langsung kita diskusi, kayaknya bisa lebih lebih dekat, biar kita jadi sesi 1 jam bersama saya. Jadi Baik, Kak Kasmir. silahkan Ibu Kos, saya kembalikan ke Ibu Kos. Aduh, ini ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Kasmir pembahasannya. Ini sebenarnya mungkin kalau saya lagi ndak mute ini, mungkin teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama ya. Sharing hari ini tuh begitu ini ya, karena dari Kak Kasmir juga menjelaskan itu dengan meskipun kita nggak ketemu langsung ya untuk mempraktekkan langsung seperti yang Kak Kasmir sampaikan, tapi dengan visual yang Kak Kasmir sharing di sore hari ini, ya semoga bisa istilahnya kalau di awal materi tadi Kak Kasmir trial ya Kak Kasmir. Jadi ya semoga setelah pandemi kita bisa sharing langsung mungkin nanti di MDV ya teman-teman. Iya. Ini Kak Kasmir tadi seperti yang Kak Kasmir bilang, mungkin bagusnya kita langsung sharing ya. Ini memang sudah ada beberapa teman-teman nih yang udah kirim pertanyaannya di kolom chat. Ini tadi ada yang bertanya Kak, ini materinya boleh di-share ya? Iya, nanti saya lupa share atau saya share meme sekarang. Oh, boleh juga Kak, boleh. Kalau teman-teman yang ini bisa silakan langsung di ini. Kalau untuk yang ketinggalan mungkin tadi di awal itu nanti videonya kita akan upload di YouTube-nya Makassar Digital Valley. Jadi jangan lupa subscribe kita ya di YouTube, cari aja Makassar Digital Valley. Kemudian ini Kak ada pertanyaan nih dari Amran. Ini pakai apps apa katanya Kak? Boleh juga ya. Apps-nya ya? Iya. Nah, kebetulan mau sharing lagi supaya. Iya Kak, Kasmir silakan Kak. Mana layarku? Nah, itu saya kan pakai kamera yang kita pakai itu kan yang Insta360 gitu. Kameraku udah nyala ya. Insta360 itu dia hasil formatnya itu, kalau untuk foto dia kayak gini. Dia ada formatnya namanya INSP. Jadi tiap aplikasi sebenarnya dia beda-beda anunya. Sebenarnya ini dia JPEG biasa aja. Cuman dia ubah formatnya supaya kelihatan keren, tapi padahal JPEG biasa. Endingnya itu dia kayak gini, foto kayak gini. Untuk video juga sama, dia MP4 aja sebenarnya. Cuman dia ubah kontainernya MP4 tetap. Cuman kalau yang kameraku ini dia bagi 2. Jadi kan dia punya 2 lensa.
Jadi ada lensa depan sama lensa belakang gitu. Nah, editornya kebetulan ini contoh anunya yang sudah di stitch. Ini contoh kelihatan sih kan? Kalau misalnya kita buka ini dia sama. Gantung. Video ya Ini Kak, video ya. ya. Iya, heeh. Ini saya masukkan ke apa namanya? Ini saya taruh di dalamnya mobil-mobilannya kita baru kita kasih jalan. Nah, ini sudah di stitch. Aslinya itu foto asli, misalnya gambar aslinya itu dia kayak gini. Semoga tidak terlalu berat di kebukanya. Ini dia 2 video, lensa depan. Kalau kita lihat sebelah kanan ini kan lensa depan sama lensa belakang. Nah, ini aplikasinya dia. Kalau ini kita pakai saya pakai Insta360 Studio kalau nggak salah. Tapi bisa juga pakai Adobe Premiere, itu bisa dia support. After Effects juga support kalau misalnya mau pakai. Apalagi yang satu itu ya, DaVinci Resolve, seingatku dia juga support kalau untuk video. Kalau foto, Photoshop bisa pakai. Nah, ini contoh anunya kalau misalnya kita masuk di editornya gitu. Jadi dari sini tuh dia ada 2 mode ini, atau kita bisa free capture langsung. Tadi kan sempat saya bilang kita bisa apa namanya istilahnya reframe gitu. Kita bisa bikin keyframe di sini, tipe anunya apa, cuman dia agak berat. Jadi kita bisa keyframe atur mau lihat kemana, pan tilt roll-nya, FOV-nya berapa gitu. Misalnya kita mau tambah jadi 180 misalnya, atau berapa ya, 90. Nah, bisa ditambah distance-nya, kita bisa tambah juga. Jadi seberapa jauh, kita bisa ubah modenya juga. Misalnya jadi kayak gini. Nah, ini foto juga sama. Jadi kalau misalnya kalau kita ambil foto misalnya, apa ya? Ini ada. Nah, ini misalnya saya ambil. Nah, ini kan ada kelihatan sih. Foto 360-nya dari sini kita bisa, misalnya Tiny Planet. Jadi bisa diatur. Saya mau zoom, saya mau ubah arahnya. Jadi satu kali ambil foto saya bisa ubah sudut-sudut pengambilan gambarnya itu seperti apa. Saya mau jadi kayak apa namanya itu, hamster wheel, bisa untuk foto. Jadi saya misalnya mau mode apa namanya, natural. Nah, ini bisa kita atur, tinggal masukkan Photoshop, kasih hilangin foto, color balance, warna dan lain-lain, selesai. Jadi kalau untuk software, semua software editor yang bisa ngedit JPEG, semua software video yang bisa ngedit MP4, MP4 itu bisa. Cuman kalau Premiere sama After Effects dia ada pluginnya untuk reframe kayak gini. Jadi dia bisa diatur mau melihat kemana, FOV-nya berapa gitu. Jadi saya lebih sering ngeditnya di Premiere sih. DaVinci Resolve soalnya yang gratis dia nggak bisa ekspor 4K. Nah itu salah satu keterbatasannya ini adalah karena saat kita reframe kayak tadi itu, dia cuman ambil kayak sepotong kan, dia nggak ambil semua itu full. Jadi anggaplah kayak ini resolusi kameraku ini kan dia 6K hampir 7K resolusinya. Tapi begitu kita reframe, dia jadinya cuma 1080 max karena kita potong itu foto. Nah, bayangkan kalau misalnya kebetulan saya di sini saya punya 2 kamera. Ada satu yang untuk yang kecil memang yang untuk testing. Itu dia resolusinya cuma Full HD. Jadi 1080. Nah, begitu kita crop dia jadinya cuma 240p. Begitu kita reframe atau kita play di Facebook misalnya atau di mana, dia jadinya cuma 240p. Jadi itu kendala utamanya 360 itu di size. Dia butuh ukuran yang besar. Itu kenapa yang full 3D dia bisa jadi lebih ringan karena kan ceritanya aset 3D. Dan terserah merender resolusi berapa, aset 3D-nya tetap segitu. Tapi kalau foto untuk kejar anunya resolusinya ya itu, karena kalau tidak salah ingat yang Google Street itu resolusi aslinya sekitar 16K. Yang di bawahnya itu ada yang
12K kalau nggak salah. Iya, tapi kamera-kamera kebanyakan kayak misalnya Ricoh TTS itu dia pakai 4K, Samsung Gear itu 4K, ada yang baru, Kucam itu kalau nggak salah yang dia 8K, dan itu harganya lumayan terjangkau, cuma sekitar 12. Kalau yang tadi 1080 itu 2 juta dapat, 1 juta lebih dapat. Kalau mau cari second 4K itu kamera Samsung Gear yang 2017 itu sekarang cuman kisaran 2 juta, cuman nggak bisa dapat baru karena sudah discontinue. Tapi second itu kita bisa dapat 2 jutaan. Jadi kalau tools ya itu kameranya bisa cari kamera yang 4K itu sudah lumayan untuk bikin foto. Kalau video ya mungkin. Terus enaknya sekarang ini yang sedang kita anu juga, kita bisa pakai AI. Jadi sekarang kan itu kalau ada yang pernah dengar waifu 2 kali, waifu 2x, Topaz Gigapixel itu kan dia pakai AI untuk upscale. Jadi kita bisa pakai AI untuk ambil foto yang awalnya cuma 8K, kita upscale jadi 16K misalnya. Terus detailnya nggak hilang, kita nambah detail pakai AI. Nah itu yang sedang kita pikir sekarang bagaimana, karena ternyata untuk resize dari 6K ke 12K itu RAM 64 GB nggak cukup. Dan dia butuh RAM GPU juga, dan RAM GPU 18 nggak cukup. Tapi arahnya ke sana, itu kalau tools. Itu kayaknya. Oh, baik Kak Kasmir, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Kak Amran sudah terjawab ya Kak? Sudah dijawab barusan oleh Kak Kasmir, semoga pertanyaannya terjawab. Ini kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya Kak Kasmir. Ini ada dari Kak Romario Ferreira. Jadi pertanyaannya Kak Romario itu, apa kelebihan dan kekurangan yang paling menonjol Kak dari teknik pengambilan gambar 360? Kemudian persiapan apa saja yang perlu dilakukan untuk newbie kayak gitu. Salam Ya. Kak Kasmir, tetap tampan dan tetap tersenyum. Oh jelas. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Adi Pradipta juga ya, katanya juga gimana sih buat pemula katanya. Silakan Kak Kasmir. Kelebihan dan kekurangannya tuh ini gabung jawabannya dengan apa yang kenapa newbie itu cocok pakai kamera 360. Kelebihan sekaligus kekurangannya itu kita tidak bisa sembunyikan apa-apa, kita tidak bisa framing. Kalau foto 360 itu kita tidak bisa framing. Kalau misalnya mungkin ada yang fotografer di sini yang lebih ngerti, tapi saya bukan fotografer, meskipun kita punya usaha fotografi, tapi kita bukan fotografer. Kalau kita ambil gambar pakai foto itu kita bisa framing mana angle yang paling bagus. Sama kayak kita selfie gitu, kita ambil 45 derajat dari atas, muka itu kelihatan lebih lancip gitu, lebih cantik. Coba ambil dari sudut 45 derajat di bawah, kelihatan lebih gemuk. 360 enggak ada begituan. Kita ambil foto, kalau bagus bakalan bagus, kalau jelek bakalan jelek tempatnya. Nah, makanya untuk yang tidak ngerti teknik fotografi, selama dia ngerti operasikan itu videonya, tinggal pencet satu tombol, ambil. Nah, nanti pas masuk di software, kalau memang, karena ini banyak yang YouTuber yang pakai kamera ini. Terutama kalau misalnya kita follow YouTuber yang vlog, dia bikin vlog, atau YouTuber yang main drone, itu rata-rata dia pakai kamera 360 buat ambil B-roll. Ada juga teman yang dia punya usaha, apa istilahnya itu Kak? Videografi wedding gitu. Dia ambil B-rollnya pakai kamera 360. Dia selalu apa namanya di Singapura, itu dia pakai, jadi di kameranya itu dia tempel kamera 360 juga di sampingnya DSLR-nya untuk ambil B-roll. Jadi ceritanya dia ambil foto biasa. Kalau dia miss moment, dia tinggal buka B-roll-nya yang di kamera 360, dia reframe dari kamera 360-nya. Jadi anggaplah bilang, saya lagi ambil foto di pelaminan. Ternyata di belakang kamera itu ada orang lagi rebutan opor ayam misalnya. Itu kan momen yang kalau misalnya dia ambil gambar pelaminan, dia ndak ambil itu orang lagi berebut opor ayam. Kamera 360 ambil semua, putar. Nah itu kenapa kelebihannya dan kekurangannya sama itu juga. Karena kalau misalnya kita pilih spot yang jelek, sudah pasti hasilnya jelek. Jadi tidak bisa disembunyikan apa-apa. Dan yang kedua itu yang juga sepandai apapun kita ada stitching pasti. Bisa diminimalisir tapi pasti ada stitching. Di tempatnya bertemu itu dua lensa. Itu ada kayak sambungan.
Tapi kamera-kamera yang sekarang itu dia sudah agak bagus caranya sembunyikan. Kalau dulu itu kentara sekali stitchingnya. Atau kalau pakai apa namanya tuh, yang aplikasi Google Street itu stitchingnya biasanya kentara. Jadi ya kekurangannya itu. Kalau buat newbie tidak ada yang mesti disiapkan. Kalau punya kameranya langsung ambil gambar saja. Kalau punya kalau misalnya mau pakai HP langsung ambil HP saja, rekam langsung upload. Yang paling gampang itu kalau misalnya kita mau cepat rasakan ada sense of accomplishment gitu, kita bilang, baru ambil satu gambar. Banyak orang yang suka gambarku, post di Google Street. Satu foto di Google Street kemarin saya itu Bendungan Kampili tadi, itu satu foto dalam satu hari itu saya bisa dapat hit sekitar, pertama upload itu langsung 14K satu hari, 14K hit, 14.000 hit satu foto, tidak sampai 24 jam. Jadi cepat, kalau misalnya di Google Street kita upload cepat dapat hit. Jadi kalau kita kejar sense of accomplishment-nya itu. Dan kalau misalnya kita sudah foto, saya lupa berapa syaratnya sekarang, 50 kah? Tapi ada standarnya, standar resolusi, anunya juga. Kalau kita sudah upload 50, kalau saya tidak salah, itu nanti Google bakalan kasih kita tawaran untuk jadi, kita juga bisa apply sih kalau mau, Trusted Pro. Jadi kita masuk di listingnya Google Street View Trusted Pro, itu kita masuk di list di situ. Jadi kalau misalnya ada orang yang butuh, dia bisa kontak kita. Kalau misalnya tidak, kita misalnya tidak mau masuk Trusted Pro, ada apa namanya tadi, saya lupa. Google Local Guide kalau tidak salah, Google Maps Local Guide, dan itu ada perks-nya juga. Kadang dapat voucher nginap, kadang dapat tiket, kadang dapat kaos kaki, merch gitu ya, kadang dapat kaos. Tapi yang enak itu yang suka traveling itu sering sekali dikasihkan tiap bulan, biasanya itu dikasih diskon hotel. Ada perks-nya. Kalau misalnya kita mau bikin konten ya sudah YouTube, Facebook bisa. Oh sama juga bagus disiapkan komputer yang agak bagus. Minimal yang RAM-nya agak bagus. Oh tapi kalau kita pakai kamera 360 tanpa komputer juga sebenarnya bisa karena HP, ada aplikasi HP-nya. Meskipun kualitasnya kalau diperbandingkan antara PC dengan HP, PC lebih bagus, tapi HP itu sudah lebih dari cukup nih. Jadi kayaknya ndaan gitu. Itu Ji. Baik Kak Kasmir, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Kak Mario dan Kak Adi Pradipta sudah terjawab ya Kak. Semoga jawabannya udah terjawab dan bisa mempersiapkan juga untuk virtual tour-nya. Baik Kak Kasmir, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Ahmad Rijalu ini dari teman DSC nih. Ini pertanyaannya Kak mengenai 360 indoor tour ini, apakah tidak ada minus lain yang telah disebutkan tadi? Menurut saya, iya. apa tidak bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak baik atau tidak bertanggung jawab seperti menargetkan suatu tempat? Silakan Kak Kasmir. Nah ini juga pertanyaannya bagus sekali nih. Soal privacy kan. Kalau kita perhatikan di Google Street, kalau kita ngupload, itu semua foto muka itu di blur. Kalau kita buka di Google Street View, itu semua foto muka di blur otomatis. Nomor polisi juga di blur. Dan kalau misalnya kita ngepost ke Google, itu Google memang termnya larang ambil gambar dalam rumah tinggal. Jadi kayak misalnya rumah tinggalnya orang itu tidak bisa kita post 360-nya. Memang dilarang. Jadi itu kan karena itu ya seperti tadi yang dibilang, bisa jadi orang pakai indoor begitu untuk apa istilahnya? Scouting rumah ceritanya. Dia lihat di mana ada jendela, di mana yang tidak aman, di mana saya bisa masuk, di mana lokasi CCTV. Itu memang kayak gitu. Dan kalau tempat umum, kenapa tidak dilarang? Ya tempat umum kan lokasinya memang publik, aksesnya pasti publik. Soal kalau bilang disalahgunakan itu kembali ke masing-masing, karena privasi data itu kembali ke orangnya masing-masing. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Tapi paling tidak yang kita bisa tahu itu ada langkah preventif yang dilakukan sama Google itu. Jadi kayak misalnya untuk muka itu otomatis di blur, karena kan dia pakai AI untuk prosesnya itu pasti di blur muka otomatis. Kita juga bisa blur sendiri. Kalau misalnya di aplikasinya itu ada fiturnya. Jadi dia otomatis detect muka, bisa di blur kalau kita mau. Sama itu, kalau misalnya kita upload untuk rumah tinggal pasti di reject. Memang dilarang. Kayak gitu. Oh baik. Oh berarti tetap ada proses verifikasi gitu ya Kak?
Ya, kalau Emang untuk ke Google Street. iya, Oh, baik. Jadi pertanyaan dari Kak Ahmad Rijalo sudah terjawab ya, Kak. Semoga ini bisa menambah pengetahuannya seputar Vito Arto. Baik, teman-teman juga yang mau bertanya langsung boleh di raise hand. Siapa tahu ada yang mau berkomunikasi langsung dengan Kak Kasmir, bisa di-unmute langsung mic-nya, kemudian ditanyakan langsung pertanyaannya. Siapa tahu ada yang mau jabat tangan atau minta tanda Iya, tangan gitu. iya. Baik, ini sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya langsung, masih ada pertanyaan dari kolom chat. Ini sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Kak Yuda Prasetyo, katanya seru banget Kak webinarnya ini, ngakak tapi seru, nggak monoton, mantap Kak Kasmir. Ini fansnya Kak Kasmir nih. Jelas tampon gitu. Baik Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Nur Farid. Pertanyaannya, Assalamualaikum Kak. Untuk target konsumen dari pembuatan virtual tour ini bagaimana? Dan untuk mencari target yang tepat Kak, bagaimana ya? Silakan Kak Kasmir. Ini dari sisi bisnisnya ya? Sepertinya menanyakan itu Kak, karena menanyakan tentang target konsumen dari pembuatan virtual tour ini bagaimana. Dan mencari target yang tepat. Sepertinya mungkin mau usaha virtual tour nih, menyaingi Sriksi mungkin. Bisa Silakan jadi. Kak Kasmir. Makin banyak yang buka usaha seperti itu, seperti ini itu makin bagus sebenarnya, karena makin dekat dari visinya kita, mematakan Indonesia gitu kan. Makin banyak orang, kalau kita sendiri yang jalan berat Pak. Nah, soal untuk target konsumen, industri yang paling banyak butuh ini itu, butuh virtual tour itu, apa istilahnya? Perumahan, apa istilahnya itu Kak? Properti ya? Ya, properti. Iya. Yang paling butuh itu sebenarnya properti. Terutama di saat seperti ini, saat pandemi seperti ini, orang mau cek rumah tapi tidak bisa jalan, properti itu paling butuh. Dan kita juga paling banyak dapat order hotel. Sisanya itu kita lagi target wisata juga sih, lokasi wisata. Tapi itu yang paling enak dia target sebenarnya. Kalau misalnya mau target, saya sarannya ke situ. Kalau soal cari target yang tepatnya, ini yang agak susah karena itu tadi, ini logis sebenarnya. Kita kalau jalan, kita jelaskan, orang pertama maksudnya tidak, kalau kita jelaskan baru via mulut gitu kan, enggak nangkap. Jadi kita langsung bilang ketemu, kita kasih lihat. Jadi pas kita kasih lihat bilang, ini satu foto kita upload, satu hari dapat 14K view per hari, itu baru orang bilang, oh iya ternyata ada. Karena kan terutama untuk dipakai sebagai media marketing itu efeknya enggak kelihatan langsung, enggak langsung dilihat besoknya naik jumlah view, jumlah visit atau apa, enggak langsung kelihatan. Tapi kalau orang yang ngerti marketing digital, dikasih lihat kayak gini, dia pasti ngerti, pasti nangkep. Gitu. Oh, baik Kak Kasmir. Jadi pertanyaan dari Kak Nur Farid sudah terjawab ya Kak. Semoga menjawab pertanyaannya. Teman-teman yang masih standby di room ini masih ditunggu ya, yang mau bertanya langsung boleh di raise hand atau langsung di unmute aja mic-nya. Ini kita masih menjawab pertanyaan dari kolom chat, jadi boleh banget yang mau berinteraksi langsung dengan Kak Kasmir boleh. Mungkin dari teman-teman DSC ada yang mau bertanya langsung, boleh silakan di unmute mic-nya. Ini sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya langsung, boleh dijawab pertanyaan lagi dari kolom chat. Ini adalah pertanyaan dari Kak Anugrah Ramon MC Torus. Kak Anugrah bertanya ini tentang untuk mendalami kegiatan programmer ini lebih jauh, apakah kita memerlukan PC dengan spesifikasi yang lebih tinggi? Oh, ini menanyakan soal spek device kali ya Kak Kasmir. Ya, tadi sudah sempat nih saya singgung juga soal itu, bilang enggak butuh spek tinggi, HP juga bisa. Jadi enggak, kecuali kalau misalnya kita mau ngedit full ya sesuaikan nih. Yang kalau misalnya kita mau ngedit kayak ngedit video biasa gitu, kita butuh PC yang minimal bisa ngedit 4K, video 4K. Kalau PC kita sudah bisa ngedit minimal 4K, itu mestinya sudah bisa. Tapi kalau enggak, pakai HP juga sudah cukup sebenarnya. Cuman ya itu, ya karena pasti ke limit lah gitu. Kalau kita sudah mau ngedit video 360 misalnya, sudah kayak biasa kami kerja itu kan sekitar setengah jaman, 1 jaman, HP enggak cukup, setengah mati. Karena pas ngekspornya nanti itu dia panas. Kalau soal anunya yang penting kita sudah bisa punya yang 4K capable, bisa
ngedit video 4K aman gitu. Bisa lah. Kalau misalnya tidak bisa ngedit 4K, modal kesabaran sebenarnya bisa juga ngedit sih. Maksudnya ditambah pakai sabar karena pasti nyangkut-nyangkut dan rendernya pasti lama. Tapi bisa. Selama dia enggak crash pas buka 4K-nya itu aman, bisa. Oh baik Kak Kasir. Jadi sudah terjawab ya Kak, Kak Anugerah Ramot dan tutorial sudah dijawab oleh Kak Kasmir seputar ini device-nya. Ini masih kita tunggu ya teman-teman yang mau bertanya langsung, boleh silakan langsung di-unmute aja mic-nya yang mau bertanya langsung. Yaudah kita lanjut lagi nih. Oh masih pertanyaan dari Kak Anugerah nih. Ini pertanyaannya Kak Kasmir, untuk fitur 360 Virtual Tour ini apakah hanya dipunyai oleh perusahaan Google saja atau ada lagi perusahaan lain yang mengembangkan fitur ini? Kemudian ada mau dijawab dulu Kak Kasmir atau kita lanjut ke pertanyaan Nanti selanjutnya? biar saya gabung sekalian jawabnya. Oh iya, kemudian ada lagi nih pertanyaannya, bagaimana Kakak melihat hubungan antara 360 virtual dengan objek wisata di Indonesia? Apakah tingkat kepuasan antara mengunjungi objek wisata secara langsung itu akan sama dengan mengunjungi objek wisata dengan virtual tour? Iya, jadi iya Kak. Silakan Kak Kasmir. Nah, kalau soal perusahaan besar ya kan itu begini. Spoilernya itu ini AR, VR, MR itu hampir semua perusahaan besar sekarang tech itu mengarah ke sana. Jadi spoilernya tuh karena gini, salah satu konten yang jadi apa istilahnya itu kayak konten utama untuk teknologi 5G itu kan ada beberapa itu IoT, edge computing dan teman-temannya dan big data. Salah satu juga itu adalah VR, AR, extended reality kan itu VR, AR, MR itu kan kalau digabung jadinya extended reality, XR content. Perusahaan besar itu yang gabung itu tuh kan ada Valve, yang punya Steam itu kan Valve, Facebook 360, Google, Apple itu sudah beli salah satu perusahaan, ada perusahaan dia beli untuk kerja AR. Dia mau bikin bukan AR MR. Microsoft dia sudah punya HoloLens. Oculus sudah dibeli ya. Nah, itu untuk yang dari apa istilahnya perusahaan software gitu. Hardware, Qualcomm itu baru-baru rilis prosesor baru, kan yang paling up sekarang Snapdragon berapa ya? 85 sekian-sekian, 83 sekian-sekian. Yang baru itu ada Snapdragon XR2. Itu prosesor yang memang khusus untuk konten VR, AR, MR. Jadi kemampuannya Wi-Fi 6, 5G, ada AI compute unitnya. Dia punya juga memang core yang memang khusus untuk render konten seperti ini. Nah, kalau bilang perusahaan besar, hampir semua perusahaan besar sekarang itu mengarah ke sana. Nah, karena kita tidak punya perusahaan teknologi yang besar, kita bisa kerja itu cuman bikin konten. Karena ya dari tanya negara kan seperti itu. Nah, soal hubungannya dengan objek wisata, spoiler juga kita lagi pariwisata Indonesia itu kemarin ada webinarnya itu bahas soal ini dari apa sekarang bukan Kemenpar, sekarang gabungannya Kemenpar sama Bekraf. Itu uangnya Kemenpar itu sekarang paling banyak dipersiapkan untuk promosi promosi wisata, menggenjot wisata setelah masa pandemi. Dan itu pasti semua outlet promosi pasti dipakai. VR salah satunya. Dan kalau soal tingkat kepuasannya, seperti tadi sudah saya bahas di slide, virtual tour itu tidak bakalan bisa menggantikan experience nyatanya. Tapi virtual tour itu dipakai sebagai trialnya gitu. Mau Kak lihat sebelum ke sana, seberapa bagus ini tempat sebelum saya ke sana. Karena jangan sampai orang, oh ini keren, pas datang ke sana kecewa. Kayak misalnya sering kejadian di tempat-tempat yang baru viral itu ada orang foto di tempat yang kelihatan kayak New Zealand gitu, rumput luas. Pas datang ternyata rumput yang kayak New Zealandnya itu cuma sedikit, cuma di spot itu dan kita ngantri banyak orang. Ini kan sering kejadian kayak gitu. Nah kalau misalnya dengan ini orang bisa kayak cek log tanpa tinggalkan rumah gitu.
pasti nggak bakalan bisa gantikan anunya. Beda itu kalau misalnya kita lihat fotonya Borobudur sama kita pegang tetek monyetnya Borobudur itu kan beda. Pasti beda, experience-nya beda. Dan virtual tour juga kita nggak bisa wisata kuliner, jadi itu susahnya. Gitu. Oke, Kak Kasmir. Jadi minusnya itu ya, nggak bisa icip-icip langsung kulinernya ya, Kak? Iya, itu masalahnya, masalah besar sekali itu. Iya, sepertinya mungkin di masa depan kayaknya sudah ada teknologi kali ya, mungkin untuk mencicipi rasa ini dari secara virtual mungkin. Itu ada. Iya, Salah satu VR saya lihat pertama itu namanya iya, Sensorama, itu ada. sudah ada ini ya, Kak, Dulu dikembangkan. pertama sekali sebelum teknologi VR itu Heeh. dibilang teknologi VR itu ada namanya Sensorama. Itu yang paling pertama. Jadi mata, hidung, mulut sentuh. Jadi itu semua indera rasakan gitu. Cuman ya tidak mungkin suatu saat nanti ada aplikasi download coto online gitu. Tabok online kan sudah ada tabok online. Atau ini kali ya, Kak, mungkin kalau ini difabrikasi ya. Bisa. Itu bahasan lain kalau soal fabrikasi. Baik, masih ditunggu ya teman-teman yang mau bertanya langsung. Tapi kayaknya teman-teman lebih antusias untuk bertanya di kolom chat. Jadi sebelum ini, jadi pertanyaan dari Kak Anugrah sudah terjawab ya, Kak. Terima kasih pertanyaannya. Sudah dijawab oleh Kak Kasmir. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari teman DSC juga nih, dari Kak Kenny Jin Hiro Wibowo. Jadi pertanyaannya, Kak, saya punya pertanyaan, misalkan Kakak merekam film atau video pemandangan yang mungkin view distance-nya bakal jauh sekali dan f-off-nya lebar, apakah pemandangannya yang jauh-jauh terlihat buram di video? Itu, Kak, pertanyaannya. Kalau jauh dia nggak buram, dia yang blur. Dia bakalan ngeblur. Kalau misalnya gelap, dia itu bakalan ada kayak apa istilahnya noise-nya. Kalau gelap. Jadi itu ya keterbatasannya juga di situ. Kalau kita nanti set dia nge-zoom, ya pasti buram, pasti kecil. Karena kita terbatas di resolusi. Dan resolusi yang ada itu masih dibagi-bagi lagi. Jadi pasti itu kenapa kita lagi cari-cari bagaimana caranya biar buat upscale gitu kan. Dan kalau misalnya kita dengar, oh saya lupa sebut tadi salah satu perusahaan juga yang gencar ini tuh Nvidia. Pernah dengar RTX kan, DLSS dan teman-temannya buat upscale itu ada. Dan apa namanya teh? Kalau nggak salah kayak itu dia target rendering apa gitu. Jadi dia cuma render secara detail satu tempat gitu. Foto juga sama. Jadi kayak misalnya kita ngelihat di satu bagian yang kemungkinan besar bakalan buram, dia bakalan pakai AI tadi itu buat upscale itu tempat yang kita lihat. Tapi itu teknologinya masih ke depan. Untuk sekarang iya. Kalau misalnya kita zoom jauh pasti buram. Oke, Kak Kasmir. Jadi pertanyaan dari Kak Kenny sudah terjawab ya, Kak. Baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Kak Rian Aditya. Pertanyaannya, apakah perusahaan besar yang memakai fitur 360 harus memiliki izin tertentu untuk menggunakan fitur tersebut? Ini soal izin kali ya, Kak? Sejauh yang saya tahu sih enggak langsung. Cuman kan kebanyakan kan itu dia sediakan platform. Jadi kalau izinnya enggak. Kecuali kalau misalnya yang kita maksud itu izin-izin kayak misalnya ambil foto di tempat-tempat terlarang, kan ada area yang tidak boleh ambil foto. Kayak itu tetap ikut aturan lokal. Tapi kalau soal izin pakai teknologinya saya ingatku enggak sih. Karena semua open, semua teknologinya saya ingatku. Belum ada yang tertutup. Oculus SDK misalnya, kalau misalnya kita pakai Oculus SDK, dia memang cuma bisa ngedit. Halo Kakak Smir. Ambil gambar. Ya. Oh ya, oke. Silakan Kak lanjut. Cuman izin ambil gambar sih paling. Kalau soal gitu ya. Internetku naik turun. Oh iya Kak, baik. Ya, tadi saya pikir Kakak Smir keluar dari ini. Oke. Aman Kak, aman. Iya, maksudnya ada yang berbayar kali ya, atau gimana sih Kak? Kakak Smir. Lagi nge-lag kayaknya Iya, internetnya. kayaknya lagi nge-lag.
Iya, soalnya aku pikir internetku nih yang lagi. Halo Kak Kasmir. Halo, kayaknya internetku deh. Oh, baik Kak. Kita lanjut ya Kak Kasmir. Iya, Iya, iya lanjut mungkin lanjut. yang tadi ini apa namanya yang berarti tidak ada ini ya apa namanya soal perizinan atau mungkin ada fitur yang berbayar Kak atau bagaimana sih? Ada yang berbayar kayak tadi di 3D model itu yang 3D scan berbayar pakai eh, bayar. Halo Kak Kasmir. Halo Kak. Ya, internet kok. Iya. Tapi Kak Kasmir ada kan? Halo. Halo Kak Kasmir. Kak Melisa suara saya kedengaran kan? Iya, kedengaran kok, Kak. Itu Oh, kayaknya baik, baik. internetnya Kak Kasmir yang nge-lag. Ya, Iya. itu kayaknya yang Baik Kak, nggak apa-apa. Silakan Kak Kasmir dilanjutkan. Suaranya masih terdengar. itu tadi. Halo. Oh, oke. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari Kak Rian. Baik Kak Kasmir, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Anugrah. Oh, dari pertanyaan apa? Dari Kak Anugrah lagi nih. Saya mau tanya perbedaan paling mendasar antara 360 Virtual Tour dengan Google Street itu apa ya Kak? Apa saja kelebihan dan kekurangan dari media tersebut? Jadi perbedaannya Kak 360 Virtual Tour dengan Google Street View. Silakan Kak Kasmir. Halo Kak Kasmir. Ini kita sambil nunggu ya. Kak Kasmir, sebentar. Halo Kak Kasmir. Enggak, suara. Oke, sudah kedengaran Kak. Halo Kak. Iya, iya. Cek. Oke. Jadi tadi yang pertanyaan sebelumnya ini ya Kak tentang perbedaan mendasar antara 360 virtual tour dengan Google Street View dan apa kelebihan dan kekurangannya dari kedua media tersebut. Silakan Kak. Itu Google Street View itu. Halo Kak. Halo? Halo. Iya, Halo? silakan Kak. Iya. Ini kedengaran, tapi yang sebelumnya mungkin yang penjelasan Kak Kasmir tidak kedengaran. Coba saya matikan videoku, siapa tahu kalau video mati. Oh, mungkin kali ya Kak. Iya, mungkin bisa Iya, di. mungkin dari videonya itu. Iya, Nah, di sini muncul notifikasinya juga network bandwidth low. Oh, oke Kak. Silakan Kak Jaringan. Kasmir. Iya, Nah, kalau apa namanya? Google Street View itu dia platform sebenarnya. Jadi apa istilahnya? Bukan, nggak bisa diperbandingkan antara perbedaannya virtual tour dengan Google Street View. Itu sama kalau kita bilang apa perbedaannya mobil dengan Toyota Kijang. Jadi Google Street View itu dia platform. Nah, virtual tour itu teknologi yang dipakai sama Google Street View. Karena pada dasarnya sama. Nah, kecuali kalau kita bilang misalnya perbandingannya Google Street View dengan virtual tour yang kita host di web sendiri. Nah, kalau itu beda. Kelebihan sama kekurangannya itu perbandingannya cuma lebih ke arah reach. Karena sekarang siapa orang yang tidak mencari pakai Google gitu. Kalau orang taruh di Google, otomatis kan lebih gampang menjangkau orang lain. Jadi begitu ketik di Google langsung dapat. Nah, kalau kita taruh misalnya di web sendiri, kita cari di Google mesti dapat webta, diklik baru bisa dapat akses. Itu bedanya. Jadi kalau diperbandingkan bukan karena Google Street itu sebenarnya platform. baik Kak Kasmir. Terima kasih Kak pertanyaannya. Ini pertanyaan dari kolom chat ini sudah terjawab semua ya. Pertanyaan dari Kak Anugrah juga sudah terjawab. Ini Kak Melisa kalau mau bertanya langsung Kak boleh silakan. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain juga yang mau bertanya ini. Masih ada kurang lebih 10 menit sebelum sesi kita di sore hari ini selesai ya. Jadi
mumpung masih ada waktu, silakan bertanya ya teman-teman. Ini silakan Kak. Oke. Ya, Oke, aku sebenarnya ada 3 pertanyaan ini ya. Ini pertanyaan dari seorang kentang. Kemarin ada anakku yang nanya. Ada anakku yang nanya ini Kak kemarin. Untuk virtual tour ini gimana ya caranya biar kayak SAO? Waduh, ini aku harus jawab apa ini Kak? Biar kayak Kirito katanya. Kirito itu dia bukan virtual tour. Kalau misalnya kalau mau rasakan kayak SAO atau SAO, mau jadi ya, calon-calon wibu akut, berbahaya ini. akhirnya ada teman Kak. Teknologinya sudah ada yang mendekati. Tracking, heads, valve index itu ada. Headsetnya jadi, misalnya mau jadi itu, di tracking, dekati sekarang itu kayak VR chat misal, Blade and Sorcery, cuman bedanya itu sekarang itu sensory block itu kita belum ada. Jadi kalau SAO gitu kan, itu kan dia putus akses sensor badannya. Jadi begitu dia dive, maksudnya dia masuk ke dunia virtual itu enggak ada informasi tinta ke otot gitu. Nah itu yang kita belum ada. Yang ada sekarang itu kita pasang, kita goyang yang nyata. Jadi kalau di video yang tadi saya kasih lihat itu yang saya main Beat Saber itu kalau kelihatan kayak gitu masih keren nih. Kalau dimatikan overlay Beat Saber-nya itu kayak orang gila, kelepar-kelepar tidak jelas. Jadi buat jadi itu gampang, beli headset, beli HM-nya. Baru-baru rilis Oculus Quest itu 94 juta, sampai di Indonesia sekitar 9 jutaan. Itu sudah bisa. Oke, baik Kak Kasmir. Berarti kurang Kalau- lebih kayak yang main lightsaber itu ya Kak berarti? Yang Iya. teknologi mendekati SAO itu sekarang. Yang paling mendekati itu, cuman ya belum sampai ke situ gitu. Ya Yang siapa anu tuh, tahu ya. yang menarik itu rame, user base-nya itu kayak VR chat itu rame. Rame sekali yang main itu VR chat. Cuman ya itu belum full dive, masih kita masih terikat di dunia nyata gitu. Jadi saya enggak taruh videonya, tapi teman ada yang pernah, misalnya yang datang ke sini main, saya pinjam headset. Itu yang sering itu tinju meja, tinju dinding, panik, jatuh. Itu yang paling sering kejadiannya. Karena nggak kelihatan dunianya tuh gitu kan, baru main, mukul-mukul, tinju meja. Ada yang jalan-jalan tabrak dinding. Apa namanya? Ada musuhnya main apa tuh kemarin? Goron kalau nggak salah. Ada musuhnya mendekat, panik, jatuh. Jadi lucu kalau dilihat itu orang main VR itu lucu. Iya, karena yang dilihat itu beda kan dari apa? Yang kita yang pasang ini, apa yang dilihat orang itu juga beda kan masih. Jadinya Iya. kelihatannya kayak gimana gitu kita yang ngeliatin ini orang ngapain. Iya. Oke. Oke. Kak Melisa, ada 3 pertanyaan ya. Silakan Kak ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi ada yang nanya juga ke aku. Itu kalau misalnya pakai untuk 3D, itu kan berarti kan dia pakai banyak kan aplikasinya kayak 360 atau dan lain-lain itu. Nah, itu untuk kayak 3D mapping itu pakai Blender bisa nggak, Kak? Bisa. Technically bisa, tapi saya nggak sarankan untuk 3D mappingnya pakai Blender. Karena gini, buat bikin 3D mappingnya secara manual itu, kita mesti bikin mesh-nya dulu. Pastikan kita bikin kayak 3D modelnya. Terus kita foto itu tempatnya buat dijadikan tekstur. Apa istilahnya? Terlalu ribet, terlalu banyak makan waktu. Kalau pakai kamera 360, atau yang lebih bagus lagi bisa pakai iPad. iPad itu dia punya kamera yang punya depth sensor, itu bisa dia langsung scan.
Jadi ceritanya kalau kita bandingkan kerjanya, kalau misalnya kayak yang saya bikin kemarin itu, satu ruangan kayak gitu kita cuma butuh waktu sekitar 4-5 jam buat ambil scan. Kalau kita bikin 3D bakalan lebih dari 5 jam, mungkin bisa berapa hari. Jadi kalau memang bisa, tapi saya nggak sarankan terlalu buang-buang waktu, buang-buang umur gitu. Halo Kak Kasmir. Halo. Ya. Oke. Oke. Saya kira Berarti- keluar lagi. Berarti untuk 3D mapping tidak disarankan untuk pakai Blender ya Kak. Berarti recommended tool siapa ini Kak berarti untuk 3D mapping tadi itu ya? Kalau 3D mapping yang pakai foto kayak gitu, saya sarannya pakai Matterport bisa. Cuman itu dia ada subscription-nya, kalau nggak salah itu dia berapa ya paketnya? Yang paling murah itu ada 200.000 kalau nggak salah per bulan. Oh, kalau tools untuk yang free gitu nggak ada ya Kak berarti 3D mapping? Ada yang free baru rilis, dia semi manual gitu. Jadi dia kayak kita ambil foto, dia buatkan teksturnya, tapi kita yang bikin mesh. Saya lupa apa namanya. Mirip Matterport, saya lupa namanya. Tapi ada yang jadi ceritanya kan kalau pakai Blender itu kita full manual, gitu kan. Nah, Matterport itu full auto, jadi otomatis. Nah, ada yang di tengah-tengah itu dia gratis, disediakan gratis, tapi untuk bikin mesh-nya kita kerja manual. Cuman buat texturingnya itu dia yang softwarenya. Jadi kita cuma tarik-tarik garis, bilang, oh di sini ada kotak, di sini ada dinding, kayak gitu. Dia lebihan cuman ya tetap kalau mau enak ya tetap pakai yang full auto, lebih hemat waktu. Cuman itu kan kembali ke saya mau korbankan waktu untuk uang atau saya mau pakai uang untuk hemat waktu. Kayak gitu. Iya. Nah, silakan Kak dilanjutkan. Masih ada pertanyaan lagi. Oke, pertanyaan Iya. terakhir ini nyambung ke agak ada relasinya sama pertanyaan pertama aku tadi ya. Ada Wibu kemungkinan nggak? Bukan Wibu. Ini lebih tanya ke teknologinya. Ada kemungkinan nggak kalau misalnya kita itu bisa bikin yang kayak SAO nanti one day suatu hari? Bukan ada kemungkinan, kita sudah pasti ke arah sana sebenarnya. Oh gitu. Salah satu kan bidang yang itu kan BCI, Brain Computer Interface gitu. Jadi dan ini sudah dipakai, cuman belum praktikal gitu. Kan yang BCI sekarang belum akurat, belum apa gitu. Dan ini kalau misalnya kita cari di paper-paper atau misalnya di YouTube, itu ada yang pakai untuk terapi. Kebanyakan kan VR dipakai untuk terapi, kalau di bidang kesehatan kan terapi. Sama untuk orang yang apa istilahnya, yang disabilitas gitu. Jadi kayak misalnya yang tangannya nggak bisa dipakai pegang mouse sama keyboard, contoh. Jadi dia pakai BCI tempel di kepala, pakai VR. Jadi dia kendalikan itu pakai, dia cuma mikir, bilang. Jadi gelombang otaknya didetek, kemungkinan dia mau ke kiri ya sudah ke kiri, ke kanan. Cuman ya teknologinya masih agak jauh, tapi kita pasti bergerak ke arah sana. Cuman ya itu kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang realistisnya, full dive seperti itu tidak praktikal menurut saya. Kalau misalnya dan terlalu banyak risikonya. Bayangkan kalau misalnya saya lagi main game, misalnya main SAO gitu, itu semua perintah sinyal ke ototku mati. Adikku masuk ke dalam kamar, habis saya dikerjai sama dia pasti. Jadi memang berbahaya, itu teknologi berbahaya sekali dan kurang praktikal. Kita tetap mesti ada sesuatu untuk apa istilahnya teh, jadi jangkarnya kita ke realita. Apalagi kalau misalnya kita sudah sampai ke tingkat grafis yang sudah mendekati dunia nyata, itu kita butuh pasti jangkar ke realita. Dan itu makanya kenapa SAO memang teknologi kita pasti bakalan sampai, tapi saya enggak yakin bakalan dibuat karena enggak praktikal. Berarti gimana pun kita nanti ada teknologi seperti SAO itu pasti nggak se-efektif itu ya nanti. Pasti ada. Kalau pasti ada ngedistract itu pasti sudah hancur ya Kak, berarti nggak efektif berarti. Yang bisa dipercaya itu pasti ada wibu yang cukup gila untuk bikin itu. Itu yang bisa, yang satu hal yang pasti ada wibu yang cukup gila untuk bikin itu. Tapi ya dari sisi praktikalnya ya itu. Iya. Oke sih, pertanyaanku sudah. Udah ya Kak Melisa, atau masih ada? Sudah selesai itu, cuma 3 itu.
Oke, Kak Melisa, pertanyaanku. terima kasih. Makasih Kak Kasmir. Iya. Jaga anaknya jangan tercemar ke jurang kewibuan. Baik. Kemarin ekspektasinya katanya keren kelihatannya virtual tour bisa kayak SAO berarti nanti ya Kak. Itu caranya gimana? Waduh, ini aku harus jawab gimana ini Kak Kasmir? Kalau jalan ke Makassar datang ke sini nanti bareng-bareng tuh main-main. Ya, Coba-coba VR. siap. Siap, siap. Oke, Kak Melisa, terima kasih Kak pertanyaannya ya. Sudah terjawab ya Kak 3 pertanyaan tadi. Karena waktu udah menunjukkan ini nih 5 menit ya, kurang lebih 5 menit sebelum kita di closing. Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan ya dari teman-teman yang sudah bergabung di online class di sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah bertanya di kolom chat maupun yang bertanya langsung. Ini sepertinya sesinya sudah berakhir ya teman-teman. Karena sudah tidak ada lagi mau bertanya, mengingat juga waktu udah hampir banget nih di waktu 5.30 waktu Indonesia bagian tengah ya. Jadi terima kasih ya teman-teman yang sudah antusias bertanya dan tetap stay sampai di akhir sesi online kelas kita di sore hari ini. Dan juga terima kasih buat Kak Kasmir yang sudah sharing Kak hari ini. Oh, saya Alhamdulillah. kapanpun dipanggil sama ibu kos pasti datang. Akan dipanggil bukan untuk membayar kosan ya Kak? Bukan. Itu istilah ini ya Kak Kasmir ya. Mamanya MDV, jadi kita sebagai Betul. pengunjung MDV ini anak kos di sana. Betul. Iya. Jadi senang banget ya hari ini kita udah sharing bareng Kak Kasmir. Udah banyak nih yang kasih kesannya katanya webinarnya tuh kocak banget dengan pemaparan materi, apalagi visualisasinya Kak Kasmir ya di sore hari ini. Pasti teman-teman yang bergabung di sore hari ini, meskipun kita hanya bertemu ya secara virtual, tapi sepertinya nggak kalah asyik. Semoga nanti setelah pandemi bisa ketemu langsung untuk bahas virtual tour ini ya teman-teman. Ya, supaya bisa menikmati ketampanan saya secara langsung gitu. Betul. Iya. Saya juga berterima kasih kepada MTV ya, Makassar Digital Valley. Terima kasih sudah mau berkolaborasi dengan Developer Students Club Universitas Ciputra. Terima kasih juga Kak Kasmir sudah sharing hari ini, keren banget tentang 360 virtual tour-nya. Saya juga terima kasih sudah bersedia diizinkan untuk bicara. Mohon maaf kalau ada yang aneh-aneh. Iya, ini banyak banget nih apa yang kirim di kolom chat, katanya mantap sekali penjelasannya. Katanya terima kasih, keren materinya. Jangan lupa katanya tampan. Oh, ini dari Kak Kasmir ya. Oke, baik. Oh, ini ada yang bilang save Wibu katanya, gimana sih? Iya, jadi overall di sore hari ini kita keren banget ya semua, karena kita belajar tentang teknologi yang ini seperti bisa dikatakan teknologi masa depan ya Kak, yang bisa banget dimanfaatkan buat bisnis perusahaan-perusahaan di masa depan maupun di masa sekarang udah banyak yang implementasi. Jadi semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini bisa dimanfaatkan maupun diimplementasikan di lingkungan sekitar teman-teman, mungkin untuk membantu keluarganya Kak atau temannya kayak gitu. Baik, ini Kak, sebelum kita closing nih, benar-benar closing ya, kita foto bersama dulu ya. Ini karena kita ada 3 slide nih di room ini. Ini kita fotonya 3 kali ya. Iya, jadi teman-teman yang mungkin dari tadi kameranya mungkin lagi di off kan, bisa dinyalakan biar bisa kelihatan yang cakep-cakep, yang cantik-cantik. Bisa kita foto bersama dulu ya. Ini Kak Kasmir curang pakai iya. pakai mukanya langsung dong. Oh gitu. Sudah ganti-ganti. Mana kamera aku? Jangan pakai filter. Nggak seru nanti. Ini karena ada 3 slide ya, yang ini. Ini fotonya yang dari slide pertama dulu ya. Kemudian di slide kedua dan ketiga. Oke,
Ini udah siap ya yang di slide pertama ya. Oke, teman-teman. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, itu yang di slide pertama ya. Makasih teman-teman. Ini yang di slide kedua. Oke, ini kayaknya masih banyak nih yang nggak mau nyalain kameranya, nggak apa-apa. Nah, Oke. biasanya memang kalau ada Kak muncul fotoku, biasa orang kan bilang, nggak bisa bersaing sama kakak itu terlalu gitu. tampan gitu. Kayaknya udah minder duluan ya di awal, udah dijelasin kalau paling tampan. Oke Kak, yang di slide kedua, oke. Masih ditunggu mungkin yang mau nyalain kameranya. Baik. Mungkin yang ini saja. Baik, 1, 2, 3. Oke, yang di slide ketiga. Oke, teman-teman. Kayaknya nggak kalah heboh nih yang di slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung di sore hari ini. Baik teman-teman dari DSC Universitas Ciputra, kami dari Manajemen Makassar Digital Valley berterima kasih sekali di program MDV on Campus ini kita berkolaborasi ya dengan DSC Universitas Ciputra. Semoga kedepannya masih ada kolaborasi-kolaborasi yang menarik lagi ya, sehingga kita bisa menghadirkan event-event yang bermanfaat, baik itu dari teman-teman DSC Universitas Ciputra maupun teman-teman di luar sana yang membutuhkan ilmu baru seputar teknologi yang lagi hype ya di zaman sekarang. Oke, juga terima kasih ya buat Kak Kasmir. Sekali lagi terima kasih Kak sudah sharing ya di sore hari ini. Teman-teman yang bertanya maupun yang memberi kesannya, itu terima kasih banget. Semoga kita sehat selalu ya di masa pandemi ini. Kami dari Makassar Digital Valley itu nggak lelah-lelahnya memberikan program-program menarik buat teman-teman. Jadi dinantikan kembali ya di program-program selanjutnya. Jangan lupa ya di follow kita ya di @telkommdv di Instagram, di Facebook maupun Twitter. Kita akan selalu update seputar informasi Makassar Digital Valley maupun event-event program-program Makassar Digital Valley kita akan publish di sosial media. Jadi teman-teman yang udah gabung di sore hari ini semoga bisa memviralkan lagi ke teman-temannya, mungkin ke keluarganya, supaya belajarnya bukan hanya hari ini dan sama teman-teman yang gabung hari ini, tapi bisa lebih banyak lagi yang bergabung. Jangan lupa juga follow UC.DSC ya guys, @uc.dsc. Oke, jadi udah disebutin ya tadi sama Kak Melisa, follow Instagramnya juga. Baik, karena waktu udah menunjukkan waktu 5.33 ya, waktu Indonesia bagian tengah. Berarti sudah ini, ada yang bertanya hadiah link aja. Kalau untuk ini saldo link aja itu kita akan hubungi langsung ya Kak ke yang ini, yang yang berhak menerima saldo link aja tersebut. Iya. Jadi nggak diumumkan di sini, tapi akan dihubungi langsung. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat sore teman-teman, menjaga kesehatan selalu ya. Sampai jumpa di event berikutnya. Selamat sore Kak. Terima kasih. Terima kasih MDV, terima kasih Kak Kasmir. Sama-sama Kak Melisa. Ya, ditunggu next collab-nya ya. Terima kasih Kak. Ada yang pasang PP.